Penentuan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia kerap berbeda karena metode yang digunakan. Lantas seperti apa cara menentukan satu Ramadan, baik menggunakan metode ruqyat maupun metode hisab? Berikut ulasannya untuk Anda. Perbedaan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Umat Islam di Indonesia sudah terbiasa menghadapi adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena cara atau metode penghitungannya yang berbeda. Ormas-ormas Islam di Indonesia menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Muhammadiyah misalnya menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ru'yat. Metode hisab menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan, sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Bagi yang berpedoman pada metode hisab, awal Ramadan dan bulan-bulan lainnya sudah dapat ditentukan jauh-jauh hari. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, di mana posisi bumi dan bulan berada pada posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat optik sebagai penunjang. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ru'yat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan adanya dua metode penentuan awal bulan ini, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, biasanya pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat dan melihat apakah hilal sudah muncul atau belum. Kita akan langsung bergabung dengan Bremana Tenaya di Studio 3 untuk memantau hilal yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bre dan juga pemirsa, kalau tadi kami menginformasikan kepada Anda bahwa memang sejumlah persiapan masih terus dilakukan, termasuk hari ini atau saat ini pra-acara untuk kegiatan utama pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah masih dilakukan. Saat ini kawan-kawan dari Lembaga Falakiyah NU di Bukit Condro Dipo Kabupaten Gresik, Jawa Timur, agenda masih dalam adanya sambutan-sambutan hingga nanti akan diisi oleh tausiah untuk memberikan pemahaman kepada siapa saja yang hadir di Bukit Condro Dipo Gresik saat ini untuk mengetahui bagaimana sebetulnya metode penentuan hilal baru. Dalam hal ini adalah untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Baru nanti setelahnya ketika sudah memasuki petang, maka tim pemburu hilal dari Lembaga Falakiyah NU Gresik akan segera bersiap-siap untuk melakukan kegiatan utama, yakni melihat hilal apakah tampak atau tidak. Meskipun tadi dalam sambutannya beberapa pihak di Gresik menyampaikan bahwa memang saat ini ketinggian hilal masih di ada 1 derajat, sementara pemerintah menentukan bahwa hilal baru ada di ketinggian 3 derajat. Jadi bisa jadi kemungkinan dari Lembaga Falakiyah NU Gresik menyatakan bisa jadi bahwa hilal hari ini masih belum terlihat. Tapi meskipun demikian, kegiatan untuk pemantauan hilal akan dilakukan bersama-sama karena sidang isbat juga dilakukan sore hari ini. Bahkan bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa dan juga Bre, bahwa sejumlah petugas tim pemburu hilal sudah melakukan finalisasi persiapan. Kalau tadi saya sempat katakan bahwa kalibrasi atau untuk mengukur akurasi data juga sudah dilakukan. Koneksi alat-alat utama teleskop digital utamanya yang memang sudah semakin canggih, ini sudah tersambung oleh laptop-laptop yang disediakan oleh kawan-kawan dari LFNU Gresik. Karena nantinya data ini juga akan langsung bisa dilihat secara langsung di layar yang disediakan dan juga akan langsung dikirim kepada pemerintah pusat sebagai satu pertimbangan dalam hal pemutusan atau penentuan hilal baru untuk 1 Ramadan 1445 Hijriah. Dapat kami sampaikan juga, Bre dan juga pemirsa, bahwasannya di Gresik sendiri utamanya kegiatan Ruqyatul Hilal atau melihat hilal dapat kami informasikan bahwa tidak hanya sekedar satu agenda rutinitas tahunan
kegiatan atau rutinitas keagamaan yang hanya untuk melihat bulan baru, baik itu untuk penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal ataupun Idul Adha. Tapi lebih dari itu maksud kami bahwa kegiatan pemantauan hilal yang dilakukan oleh kawan-kawan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang sudah berusia matang atau sudah sering untuk melihat hilal, tapi juga bagaimana di setiap bulannya secara rutin kawan-kawan dari lembaga falakiyah atau bahkan dari lembaga pendidikan pondok pesantren ini juga melakukan pemantauan hilal di setiap bulannya. Hal ini dilakukan bagaimana dari kawan-kawan LFNU ini juga melakukan regenerasi. Artinya memang setiap tahun saat kami kemari, wajah-wajah baru para petugas ini terus silih berganti dari usia tua ke usia matang, hingga saat ini beberapa di antaranya adalah usia-usia muda juga sudah mengisi posisi tim pemburu hilal dari lembaga falakiyah NU Gresik. Dikatakan ada sekitar 10-15 petugas yang hari ini akan bertugas memantau hilal di Bukit Condro di Gresik yang memiliki ketinggian 120 meter di atas permukaan laut. Dan kalau kita lihat, memang satu hal yang menjadi penentu utama keberhasilan melihat hilal ini, Bre dan juga pemirsa, adalah cuaca. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa saat ini cuaca cukup terang, bahkan cerah berawan, sebagaimana yang diprediksikan oleh BMKG bahwa hari ini, khususnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sejak pagi hingga sore hari ini akan didominasi oleh cerah berawan. Meskipun demikian, memang awan masih terus bergantung di langit, dan hal ini juga barangkali sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana visibilitas atau kawan-kawan dari tim pemburu hilal ini untuk bertugas memantau hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Bre, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke, singkat saja kami pastikan kembali berarti bahwa dari prediksi sementara dari tim yang ada di sana bahwa hilal masih sekitar 1 derajat, berarti Ramadannya kalau dari prediksi akan jatuh di tanggal 12, apakah betul seperti itu? Ya, Bre, ini masih prediksi. Bagaimana saya menyampaikan hal ini adalah berdasarkan tadi bagaimana beberapa pihak menyampaikan sambutan pada saat pra-acara kegiatan pantau hilal sore hari ini. Dikatakan memang bahwa sejauh ini ketinggian hilal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur masih berada di ketinggian 1 derajat. Sementara untuk menentukan bulan baru sebagaimana yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah 3 derajat. Maka diprediksi untuk sementara ini, sebelum nanti diputuskan dan hilal benar-benar terlihat atau tidak oleh tim pemburu hilal, maka sejauh ini memang seperti yang dikatakan tadi bahwa 1 Ramadan menurut tim lembaga falakiyah NU Gresik bisa jadi jatuh di hari Selasa 12 Maret 2024. Baik. Kita sekarang akan ke Makassar, ada rekan kami Nana Jamal. Nana, apakah sama kira-kira prediksi yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di Makassar bahwa mungkin bisa jadi Ramadan akan jatuh di tanggal 12 Maret? Ya, Bremana dan juga pemirsa, seperti yang juga sudah kami informasikan tadi, kalau di Gresik atau di wilayah Jawa Timur ini sendiri, hilal sudah berada di 1 derajat untuk di atas ufuk ini sendiri. Kalau di Makassar ini bahkan belum mencapai 1 derajat, namun tetap berada dari hasil perhitungan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024, hilal memang positif berada di atas ufuk, namun baru di 0,2 derajat. Ini dari hasil metode hisap yang juga sudah disampaikan oleh BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Dan melihat juga bagaimana kemudian cuaca bahkan hingga sore hari ini di pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah, di mana konjungsi penghitungan tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang juga sudah resmi dilakukan oleh tim pemantau hilal, di mana diantaranya terdiri dari kantor agama, kemudian pengadilan agama, kemudian kantor Kementerian Agama, serta juga BMKG wilayah 4 Kota Makassar, tim geofisika dari Kabupaten Goa, ini juga sudah menyampaikan bagaimana hasil penghitungan mereka. Tadi pada saat dari PLT Kakanwil Kemenak Kota Makassar dalam sambutannya juga menyebutkan melihat bagaimana kemudian kondisi cuaca saat ini, sepertinya yang akan berwenang untuk melakukan pemantauan adalah tim hisap seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya lagi, saat ini Bremana dan juga pemirsa, kami sudah bersama dengan PLT Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan, Bapak Aliaf
Hafid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat sore. Tadi sempat menyebutkan bahwa nampaknya untuk melakukan metode ruqyat ini akan sulit untuk dilakukan dari rooftop GTC Kota Makassar. Seperti apa, Bapak? Oke, alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita sudah terjadwal hari ini untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal. Tapi saya sampaikan tadi bahwa cuaca agak bukan mendung, agak mendung, tapi sudah mendung sekali di Sulawesi Selatan. Maka saya katakan tadi penjelasan dari ke BMKG dengan pakar keilmuannya dan penjelasan dari Ketua Badan Hisab Ruqyat Sulawesi Selatan dengan kepakaran ilmunya, makanya nanti kita jadikan sebagai dasar untuk kita laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan dasar dalam sidang isbat sebentar malam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dua tokoh ini menyampaikan bahwa posisi hilal di Sulawesi Selatan kalau menurut BMKG itu di posisi 0,2 menit ya, tetapi kalau untuk Badan Hisab Ruqyat itu 0,4 menit karena memang pada saat penyampaian itu berbeda posisi tempatnya. Kalau Badan Hisab Ruqyat itu pada saat menentukan posisi hilal itu berada di tengah Kota Makassar, kalau dari BMKG berada di lokasi GTC Kota Makassar. Makanya untuk Indonesia Timur saya kira memang itu posisi hilal masih posisi minus dari wilayah tengah ke barat itu di posisi 0, sampai 1 derajat. Jadi jika dilihat dari pemantauan tersebut, apakah ini kemudian dapat disimpulkan bahwa 1 Ramadan ini belum bisa kita laksanakan besok di tanggal 11 melainkan di tanggal 12 Maret, Bapak? Iya, karena posisi 0, derajat itu tidak sama penentuan dari negara-negara Mabim, yaitu 3 derajat dengan elongansi 6,4 derajat. Olehnya itu kita juga belum bisa pastikan hari ini bahwa 1 Ramadan itu tanggal 11 atau 12. Kita tetap menunggu hasil keputusan sidang isbat yang sidang hisab ruqyat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan sebentar malam yang mewakili pemerintah. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dan Bremana dari sama halnya seperti yang kemudian disampaikan oleh PLT Kakanwil Kemenak Sulsel bahwa memang dari hasil perhitungan tersebut ini dikatakan belum memenuhi kriteria imkanur ruqyat menurut Mabims, sehingga memang data yang kemudian berhasil didapatkan kemudian dikumpulkan lalu nantinya tetap akan dikirimkan ke pusat untuk mengetahui kapan 1 Ramadan akan jatuh nantinya. Demikian Bremana. Baik, Nana Jamal dari Makassar, 0,2 dari BMKG, kemudian 0,4 dari Badan Hisab Ruqyat. Kalau di Jogja, Anissa Rizkia, seperti apa pemantauan sementara hilal di sana? Ya, Bre dan juga pemirsa, untuk pemantauan hilal di daerah istimewa Yogyakarta, begitu ya, menurut data yang berhasil kami himpun dari BMKG, untuk saat ini posisi hilal sudah, maksud kami adalah tingginya di 0,75 derajat. Itu artinya sudah di atas ufuk, namun masih pendek sekali posisinya. Yang kita tahu bahwa pemerintah telah menentukan 3 derajat, itu artinya besar kemungkinan bahwa hilal tidak akan terlihat pada hari ini. Nah, dan jika dilihat di layar kaca Anda, Bre dan juga pemirsa, memang sejumlah pemantauan hilal ini terus dilakukan, di mana saat ini pemantauan ke matahari, di mana tepat pukul 17.54 nanti waktu matahari terbenam, itu artinya nantinya akan ada jeda waktu sekitar 4 menit di mana bulan akan terbenam di pukul 17:58. Di waktu 4 menit itulah nanti kita akan bersama-sama memantau hilal yang mana apakah akan terlihat ataupun di bawah income Nur Ruqyat sesuai yang disampaikan begitu. Perwakilan dari Ketua Badan Hisab Ruqyat menyatakan bahwa kemungkinan besar hilal tidak ada potensi terlihat pada hari ini. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi cuaca begitu ya, ruqyat kurang ideal karena memang cuacanya mendung, berawan, dan memang terlihat matahari
sedikit terlihat di layar kaca Anda pemirsa, namun di sini mataharinya masih terlihat samar, itu artinya kendala cuaca bisa menjadi salah satu kondisi terkini yang dihadapi oleh para tim Rukyatul Hilal yang ada di sini. Tidak hanya dari tim Kemenak, kemudian ada dari tim BMKG, kemudian ada perwakilan dari Universitas dari Surakarta, kemudian ada dari Yogyakarta yang turut terlibat. Total saya bisa katakan ada lebih dari 6 teleskop yang terpasang dan melakukan pemantauan hingga sore hari ini. Begitu Bre dan juga pemirsa. Baik. Dari Jogja juga masih di bawah 1 derajat atau 0,75. Kita menuju ke Bandung, pemirsa. Ada rekan Irfan Budiawan. Irfan, seperti apa kalau di Bandung pantauannya sudah berapa derajat hilalnya? Ya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana Jawa Barat sendiri ini terdapat 11 titik pemantauan hilal dan salah satunya berada di Observatorium Bosya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini memang pemantauan hilal terus dilakukan, namun seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, cuaca di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sendiri ini terkendala adanya cuaca mendung sehingga pemantauan pun agak terhambat. Lantas untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa pemantauan hilal hingga sore hari ini, kita akan berbincang bersama staff dari Observatorium Bosya Lembang, Kabupaten Bandung Barat bersama Bapak Muhammad Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik Pak Yusuf, sejauh ini sudah berapa derajat berdasarkan pengamatan terkait hilal di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini, ataupun juga yang berada di Observatorium Bosya ini? Ya, jadi saat ini bulan ketinggiannya masih berada di atas, dan biasanya kalau matahari masih berada di atas ufuk seperti ini, bulan belum bisa kita amati. Jadi nanti kita tunggu ketika matahari terbenam, kemudian saat itulah kita mengamati bulannya. Oke, untuk proses pengamatan sendiri di Bosya ini seperti apa nih Pak teknisnya? Ya, sekarang kami menggunakan bantuan teknologi teleskop dan kamera CMOS, lalu nanti akan ada pengolahan citra sedikit, mungkin bisa dilihat di belakang. Kami menggunakan teleskop refraktor berukuran 10 cm kira-kira, kemudian dibantu dengan alat penggerak yang sangat presisi, lalu nanti akan ada pengolahan citra yang berusaha meningkatkan kontras dari kita bisa hanya dengan jelas. Oke, pengamatan yang dilakukan hingga saat ini apakah dipastikan memang akan ada bulan yang baru yang bisa terlihat ataupun memang tidak terlihat, dan kendala apa yang menjadi masalah dalam pemantauan hilal kali ini? Ya, baik. Nah, kalau kita lihat sekarang kondisinya sangat tebal awannya, jadi kemungkinan besar tidak akan bisa terlihat. Meskipun demikian kita tetap akan menunggu sampai matahari terbenam, dan kondisi yang tadi diceritakan bahwa yang sekarang bulan dan matahari itu jaraknya sangatlah berdekatan. Jadi pada kondisi seperti ini memang sangat sulit untuk bisa diamati. Oke, jadi dipastikan memang hilal belum terlihat hingga sore hari ini. Dan berdasarkan juga kriteria untuk Rukyatul Hilal sendiri, sebetulnya berapa derajat dan juga yang bisa memenuhi bahwa ini sudah berganti bulan berdasarkan kalender Hijriah menjadi bulan Ramadan nih Pak? Ya, baik. Dari kesepakatan Menteri Agama kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura itu menetapkan bahwa kriteria bulan baru itu apabila bulan ketika matahari terbenam ketinggiannya di atas 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Yang kita maksud dengan elongasi di sini adalah perbedaan sudut antara pusat matahari dan pusat bulan. Itu yang kita sebut elongasi. Nah, sementara yang untuk kondisi sekarang ketika matahari terbenam nanti, ketinggiannya untuk daerah Bandung itu kurang dari setengah derajat, bahkan elongasinya itu kurang dari 2,5 derajat. Jadi memang belum memenuhi kriteria yang kita sepakati bersama. Jadi memang sangat baik. Untuk data sendiri ini apakah akan terus disampaikan kepada Kementerian Agama wilayah Kabupaten Bandung Barat atau akan langsung disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk sidang isbat nanti ini Pak? Ya, nanti kita akan laporkan langsung ke sidang isbat karena Observatorium Bosya memang tergabung dalam jaringan tim hisab dan rukyat Kementerian Agama.
Oke, baik. Sejauh ini dengan penggunaan teleskop refraktor yang juga menggunakan teknologi canggih seperti saat ini, secara data sendiri, apakah memang dengan menggunakan ruqyat ataupun juga ada perhitungan lain nih sebetulnya untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk ke dalam bulan baru dalam kalender Hijriah? Ya, sebenarnya keduanya bisa kita lakukan dengan ruqyat ataupun dengan hisab. Keduanya sama hasilnya, meskipun beberapa ormas memang menggunakan hanya ruqyat saja atau hanya hisab saja. Nah, itu bisa kita gunakan keduanya. Oke, baik. Dan menggunakan teropong ini nih Pak, seperti apa hasil yang nanti juga biasanya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama? Ya, biasanya kami akan melaporkan hasil pengamatannya dan juga citra dari hilalnya sendiri akan kami kirimkan untuk dikonfirmasi lebih lanjut di Kementerian Agama. Oke. Dan pengamatan hari ini dipastikan sekali lagi untuk hilal belum terlihat, dan apakah ini dipastikan bahwa Ramadan akan bisa saja jatuh pada hari Selasa di tanggal 12 Maret 2024 nih Pak? Ya, untuk keputusan itu tentu saja kita harus serahkan ke yang berwenang. Tapi kita akan terus melaporkan hasil pengamatan kita ke Kementerian Agama. Oke, baik. Kendala apa lagi nih Pak yang menjadi masalah? Masalah utamanya adalah bulannya terlalu singkat, kemudian kondisi bulan dan mataharinya terlalu dekat. Nah, jangan lupa bahwa ketika matahari terbenam nanti kita hanya punya waktu sekitar 5 menit untuk bisa mengamati bulan. Jadi waktunya sangat singkat, mereka sangat berdekatan dan sangat tipis. Jadi kemungkinannya akan sangat kecil untuk bisa melihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf sementara atas informasi dari Anda, dan pemirsa dan juga Pramana, itu dia bahwa dipastikan hingga sore hari ini dari kawasan Observatorium Bosya untuk hilal sendiri belum bisa terlihat ataupun juga tidak dapat terlihat selain kondisi cuaca dan juga beberapa faktor lainnya, dan ini pastinya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk memastikan apakah nanti di sidang isbat akan diputuskan untuk masuk ke bulan Ramadan ataupun juga akan digenapkan untuk bulan Sya'ban 1445 Hijriah ini. Kita kembali ke studio bersama Pramana.